Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasnema siap berbagi kebaikan. Sahabat Semanema, bersyukur kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Jumat yang biasa tayang hari Jumat pukul 05.00 WIB di channel Semanema Gresik Official. Hari ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, tema yang kita angkat adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di hadapan kita telah hadir narasumber kita, Bapak Muhammad Suhafiq SAG MA, yang akan membahas tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina al-mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati segenap pemirsa dalam channel YouTube ini, para pendengar dan follower yang ada di luar sana yang setia dengan channel YouTube ini. Mas Farid selaku pembawa acara yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Jumat pagi yang sangat cerah, Allah kembali memberikan rahmatnya kepada kita. Kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas mulia kita, mengemban amanat pendidikan, melaksanakan tugas yang suci, mencerdaskan anak bangsa. Semoga langkah-langkah kita semuanya, jerih payah kita bersama oleh Allah senantiasa diridhoi dan dicatat sebagai amal yang kelak akan mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mas Farid, para pemirsa di rumah dan dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa membahas satu tema yang sangat penting dan sangat menarik saya kira, karena pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita memang tidak hanya sekedar dituntut untuk beriman, beribadah kepada Allah, tetapi kita diperintahkan bahkan untuk menjadi orang yang mahabbah, untuk menjadi orang yang cinta kepada junjungan kita, Rasul mulia
Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kepada beliau, kita ini bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, jika kamu cinta kepada Allah, maka kamu harus cinta kepada Rasulullah. Tunjukkan rasa cintamu itu kepada Rasulullah untuk bisa menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita memperhatikan, kita memberikan satu apresiasi, paling tidak ikut berpartisipasi di dalam rangka memperingati hari ulang tahun beliau. Kita ini, Mas Farid, kalau cinta kepada anak saja sudah luar biasa kita ini. Anak kita ulang tahun, kita juga tidak tinggal diam. Kita bahkan rela untuk menyelenggarakan satu acara ulang tahun untuk anak-anak kita. Bahkan kita rela untuk mengeluarkan kocek yang sangat dalam, saya kira, untuk sekedar menyewa ya tempat-tempat tertentu dalam rangka untuk menjadi tempat kita memeriahkan ulang tahun anak-anak kita. Itu tidak sedikit yang harus kita keluarkan untuk bisa menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun anak-anak kita itu. Kenapa kita rela mengeluarkan uang yang sebegitu banyak? Kenapa kita mau-maunya menyelenggarakan acara hari ulang tahun? Ya, alasannya adalah karena kita cinta kepada anak-anak kita. Begitupun kita, ketika kita cinta kepada baginda Nabi, maka salah satu yang bisa kita wujudkan, walaupun ini bukan satu-satunya, salah satu yang bisa kita wujudkan adalah memberikan perhatian, memperingati hari ulang tahun beliau, menyelenggarakan haflah Maulidur Rasul. Itu adalah menjadi syahadah, menjadi salah satu bukti bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pengikut dari YouTube ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah junjungan kita yang sangat agung dan sangat mulia. Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir, tapi menjadi Sayyidur Rasul, menjadi Gusti, menjadi junjungan, menjadi sentral dari para nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Kenapa orang yang hadir di belakang, tapi kok justru malah kemudian mendapatkan kemuliaan yang begitu besar? Padahal biasanya kita ini kalau sesuai dengan urut-urutan itu, kalau kita antrian itu di paling belakang itu ya mendapatkan nomor-nomor yang tinggi, menjadi biasa-biasa saja. Tapi ini Muhammad ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Rasul yang terakhir. Jumlah nabi yang diutus oleh Allah itu ada 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Di antara 313 rasul itu ada 25 rasul yang wajib kita yakini, yang harus kita ketahui nama-namanya. Di antara 25 rasul yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui namanya itu, ada 5 diantaranya rasul yang ulul azmi. Muhammad, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Jadi itu adalah nabi-nabi ulul azmi, minim ya, dalam istilah anak-anak SD dulu itu. Musa, Isa, minim, Nuh, Ibrahim, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada 5 nabi dan rasul ulul azmi. Di antara 5 itu ada satu yang paling istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah nabi dan rasul yang terakhir. Disinilah kemudian yang menarik, seorang yang datang belakangan tapi mendapatkan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa, yang sangat mendapatkan keistimewaan dari Allah, dan memang diistimewakan oleh Allah. Kita akan membongkar apa kira-kira rahasianya sehingga Rasulullah itu datang terakhir tapi ternyata dimuliakan yang begitu luar biasa, melebihi dari nabi dan rasul sebelumnya. Para pemirsa yang budiman, kenapa Allah memuliakan Muhammad lebih dari nabi sebelumnya yang sudah mendahului beliau? Tidak lain adalah karena misi dan tanggung jawabnya Muhammad ini adalah yang sangat luar biasa. Rasulullah itu hidup di zaman akhir. Rasulullah itu hidup di zaman yang sangat, ya orang bilang sekarang ini adalah zaman yang sangat global, yang jangkauan umatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan nabi dan rasul terdahulu. Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam itu diutus oleh Allah, kemudian disusul oleh Idris, Nabiullah Idris alaihi wassalatu wassalam, itu sekitar kurang lebih 1000 tahun, Jadi hidupnya atau masa pengabdian dari seorang Nabi Adam dan menyelesaikan misi dan tugas kerasulannya itu kemudian disusul oleh rasul berikutnya, urutan yang kedua yaitu Nabi Idris, itu adalah 1000 tahun berikutnya. Nabi Idris kemudian dilanjutkan dengan Nabiullah Nuh alaihi wassalatu wassalam, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh itu kurang lebih ya sekitar 1300 tahun. Ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, dan begitu seterusnya. Beda dengan Rasulullah Muhammad saat ini. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini jangkauan umatnya sekarang ini, kalau kita memperhatikan di tahun Hijriah sudah berapa Mas Farid? 1443. Berarti kan sudah hampir 15 abad. Ini adalah abad yang ke-15 dari kerasulan Muhammad. Dan ini masih akan berlanjut lagi. Artinya apa? Bahwa jangkauan kerasulan Muhammad ini sudah sangat panjang sekali. Ini analisanya. Kenapa Muhammad itu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama. Yang kedua, analisanya, kenapa Muhammad itu datang belakangan tapi terus kemudian dimuliakan begitu luar biasa, melebihi dari nabi dan rasul sebelumnya? Karena tantangan yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah luar biasa, kompleks. Beda dengan para nabi dan rasul terdahulu. Kalau nabi dan rasul terdahulu itu tanpa bermaksud mengecilkan mereka, tantangannya kalau dibandingkan dengan sekarang ya tentu saja kompleks sekarang. Mengapa demikian? Karena pada zaman itu adalah bisa dikatakan zaman batu, zaman yang masih purba, katakan begitu. Sehingga tingkat, dalam tanda kutip, tingkat kejahiliannya ya juga tidak sporadis sekarang kira-kira. Sekarang ini kalau mau ngomong jahiliyah orang di zaman modern itu ya malah tambah mengerikan. Karena ada persoalan-persoalan yang sangat kompleks yang bisa dimainkan untuk mendukung nafsu kejahiliaan itu. Oleh karena itu, Mas Farid, kalau saya memperhatikan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu juga sesuai dengan zamannya. Mari kita perhatikan mukjizat yang turun kepada nabi sebelum Muhammad. Sebut saja misalnya mukjizatnya Nabi Musa. Umumnya mukjizat yang diturunkan sebelum Rasulullah itu adalah mendukung kedikdayaan,
mendukung kesaktian, mendukung kekuatan secara fisik. Kalau saya perhatikan itu. Mengapa? Karena masyarakat pada saat itu, zaman generasi pada saat itu adalah generasi yang masih purba. Yang orang kuat itu adalah diukur karena kekuatan fisiknya. Sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa itu ya berupa tongkat. Yang kita tahu tongkatnya Nabi Musa itu ya mendukung kedigdayaannya Nabi Musa. Karena pada saat itu trennya adalah orang bersihir. Orang pakai, kalau sekarang santet mungkin begitu ya. Kekuatan-kekuatan magic. Maka tongkatnya Nabi Musa itu mempunyai keistimewaan. Begitu dilemparkan oleh Nabi Musa menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular kecil, hasil produk dari para tukang santet, para tukang sihir pada saat itu. Mengapa kok diberikan tongkat yang bisa mengeluarkan ular untuk memakan ular-ular yang kecil itu? Karena pada saat itu trennya adalah tren kedigdayaan itu secara fisik only. Kekuatan secara jasmani. Jadi kalau istilah bahasa wayang itu adalah otot kuat, balung besi. Siapa yang kuat itu yang menguasai dunia. Lah kekuatan itu diukur dari kekuatan fisik itu. Maka Allah kirimkan mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat. Malah tongkat ini digunakan oleh Nabi Musa 2 kali. Yang pertama untuk melawan tukang sihir itu tadi. Yang kedua untuk melempar di laut merah yang kemudian membelah menjadi samudra. Samudra itu atau laut merah itu terbelah menjadi sebuah belahan laut ya. Kira-kira seperti Suramadu itu. Kalau Suramadu itu mengapung di atas permukaan air. Ini terbelah. Izin Allah itu. Mengapa? Untuk mendukung kesaktian yang pada saat itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan berada pada penghujung pantai yang kalau kembali itu ketemu dengan pasukannya Fir'aun, maka tidak ada pilihan lain, ya harus menerobos laut itu. Bagaimana caranya? Teknologinya ya teknologi ini kekuatan tongkat tadi itu. Inilah kebesaran Allah. Jadi itu mukjizat yang diturunkan oleh Allah adalah dalam rangka mendukung kedigdayaan Nabi Musa pada saat itu. Lalu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu mukjizat yang paling monumental adalah kul. Jadi menjadi dingin. Walaupun kena api, yang api itu mempunyai sifat membakar. Tapi tidak terhadap mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang pada saat itu berhadapan dengan Namrud ketika seorang Ibrahim dituduh dengan melakukan kira-kira sekarang teroris, kira-kira begitu. Lalu kemudian diadili dan kemudian dihukum dengan cara dibakar. Disiapkan api unggun yang besar, kemudian Nabi Ibrahim dilempar di tengahnya, justru malah tidak terbakar. Allah berfirman, dan itu ayatnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, jadilah dingin kamu. Wasalaman, selamatkan ala Ibrahim, atas jasanya Nabi Ibrahim. Mengapa kok kemudian mukjizat ini yang diturunkan oleh Allah? Karena pada saat itu masih disebut sebagai zaman purba, zaman batu, yang kekuatan seseorang itu lebih didasarkan kepada kekuatan fisik. Sehingga mukjizat-mukjizat yang turun, kalau kita pelajari dari mukjizat para nabi yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu-satu di sini, itu semuanya adalah mendukung kedigdayaan, mendukung kesaktian, mendukung kehebatan secara fisik mereka. Nah, beda dengan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ini. Ya, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya kontekstual. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa Muhammad ini, Rasulullah ini disetting oleh Allah berhadapan dengan zaman akhir
yang orang menyebut zaman now yang sangat kompleks, di mana zaman akhir ini atau zaman, ya katakanlah zaman akhir sekarang ini, atau sebut saja zaman globalisasi saat ini atau zaman teknologi modern saat ini, yang paling monumental adalah dua hal saya pikir. Dan ini yang dimainkan oleh Allah dalam mukjizatnya ini, dalam mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Nabi tidak pernah diberikan mukjizat yang mendukung kesaktian, kehebatan? Pernah. Rasulullah itu pernah diberikan beberapa kali saja mukjizat yang mendukung kedikdayaan Nabi, kesaktian Nabi. Di antaranya adalah ketika mengobati mata Qatadah pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang kedua yang melawan orang kafir itu. Kalau perang pertama kan perang Badar. Perang Badar itu diikuti oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313. Orang kafir jumlahnya 1000 orang. Terus gak nutut, tapi ternyata Allah menakdirkan menang 313. Lah perang yang kedua, perang Uhud ini ternyata Allah memberikan pelajaran berharga. Kekalahan berada di pihak umat Islam. Karena pasukan Islam, sahabat-sahabat Nabi pada saat itu kurang disiplin atau lengah terhadap wasiat yang diberikan oleh baginda Nabi. Saat itu Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat, kita perang di atas bukit. Kita perang di atas bukit Uhud. Maka kekuatan kita intinya ada pada ujung bukit ini, di puncak bukit ini. Jangan pernah tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi di belakang, di bawah sana, sebelum ada komando dari saya. Betul itu. Di awal-awal fase perperangan itu umat Islam menang. Orang-orang kafir kalang kabut, kocar kacir. Tapi mereka mempunyai strategi berlagak seperti orang yang sudah kalah perang. Harta rampasannya ditinggalkan begitu saja. Ada kuda berkeliaran di bawah, di lereng bukit, bahkan di kaki-kaki gunung. Itu sudah banyak berserakan harta rampasan itu. Seolah-olah mereka bergaya kalah. Saat itulah kemudian sahabat-sahabat atau pasukan Islam mengira keadaan sudah menang. Mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang itu. Ternyata itu hanya strategi. Mereka mengambil alih, ya, orang-orang kafir itu naik ke bukit dan kemudian menghujani anak panah dari atas bukit. Kalahlah umat Islam. Termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh orang-orang kafir pada saat itu. Dikepung dan kalau orang Jawa bilang konangan, ketahuan sahabat Qatadah bin Nu'man. Sahabat Qatadah bin Nu'man ini adalah sahabat Ansor, asli penduduk Madinah. Ngerti kalau Rasulullah sedang dikepung itu, Qatadah mengambil alih. Qatadah menjadi benteng hidup dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kemudian Qatadah itu kena panah. Busur panahnya orang-orang kafir melesat dan mengenai mata Qatadah. Salah satu mata Qatadah. Dalam riwayat tidak jelaskan mata kanan atau mata kiri. Ya, kita bisa bayangkan Mas Farid. Ada mata kena anak panah. Betapa sakitnya. Ya, tidak hanya sakit, ya mestinya kemudian ya rusaknya luar biasa kan gitu. Saat itu diriwayatkan bahwa matanya Qatadah itu keluar. Sampai di bola matanya itu keluar. Kecukil oleh anak panah tadi itu. Keluar dan tidak jatuh. Masih ada otot-ototnya itu di pipinya Qatadah. Subhanallah, atas izin Allah. Inilah mukjizat fisik ini, mukjizat kedikdayaan, kesaktian. Rasulullah berdoa kepada Allah, wahai Allah, Qatadah ini adalah sahabat saya yang setia, yang menjadi benteng hidup saya ketika saya berada dalam intaian musuh. Dan atas itu Qatadah mendapatkan kecelakaan yang seperti ini. Izinkan Allah, berikan obatnya. Izinkan saya untuk mengembalikan mata Qatadah dan jadikan mata Qatadah itu jauh lebih sehat, jauh lebih terang daripada matanya yang lain yang tidak terkena anak panah ini. Lalu dikembalikan Mas Farid. Si bola mata Qatadah
yang jatuh ke pipinya tadi dikembalikan dengan tangan kosongnya baginda Nabi. Subhanallah. Setelah itu belas langsung, tidak pakai menunggu detik, tidak pakai menunggu menit. Ya, kalau detik pasti ya. Tidak pakai menunggu jam. Beda kalau kita operasi katarak. Nunggu beberapa hari. Nunggu beberapa hari. Konsultasi banyak dokter. Ya. Ini Rasulullah dengan izin Allah dimasukkan itu kelopak mata dan selesai, tidak ada masalah. Langsung bisa melihat lagi. Darah yang berceceran tidak ada dan bisa melihat lagi jauh lebih jernih, lebih terang daripada mata satunya yang tidak kena anak-anak. Subhanallah. Subhanallah. Tapi itu adalah mukjizat yang tidak saya katakan tidak menjadi mukjizat yang luar biasa. Ada mukjizat yang luar biasa, ya ini yang menjadi ciri dan karakter sesuai dengan posisi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Ada dua hal yang melatar atau yang katakanlah yang menjadi latar belakang kita, kira-kira begitu saya katakan. Zaman modern ini, zaman now ini, zaman globalisasi seperti saat ini, itu ada dua hal yang paling menarik yang kemudian ini dimainkan oleh Allah di dalam mukjizatnya Nabi. Apa? Ciri utama dari zaman modern ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi ini sudah beralih. Kalau tadi di zaman purba itu ciri kekuatan seseorang itu ada pada kedikdayaan fisik seseorang. Tapi kalau zaman now ini, orang yang kuat itu bukan yang otot kawat balung besi lagi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pintar, orang yang brilliant, orang yang cerdas, orang yang smart. Oleh karena itu, maka mukjizat yang diturunkan oleh Allah berupa apa? Al-Quranul Karim. Subhanallah. Yang Al-Quran itu memberikan perintah awal, ya. Ayat yang pertama kan yang turunkan kalimatnya Iqra. Jadi kalau kita ini kepingin menguasai dunia harus pinter. Supaya kita bisa pinter, maka kita harus baca. Ya, baca ini pengertiannya luas, bisa dengan mata, bisa dengan telinga mendengar, bisa dengan pikiran, bisa dengan hati. Sehingga penelitian-penelitian para ahli itu ya juga adalah dalam rangka membaca suasana, membaca keadaan. Nah, sekarang ini di dalam sekolah kita, dalam pendidikan kita ini ada budaya literasi. Subhanallah. Maka Al-Quran itu luar biasa, Al-Quran itu. Jadi mukjizat zaman now itu adalah mukjizat yang bisa memecah suasana bagaimana agar umat ini bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang terpelajar, orang yang smart, dan orang yang brilian. Karena dengan kepintaran, kecerdasan, kecerdikan itulah yang nanti pada saatnya kemudian akan bisa menguasai dunia ini. Kalau kita sekarang ini punya HP, dunia ini kan dulu, luasnya luar biasa. Sekarang ini terkesan menjadi begitu kecil sekali. Dalam genggaman kita ini. Dengan kita melihat map ya, Google Map saja kita bisa melihat apa yang ada. Bahkan NASA itu, Amerika itu bisa mendeteksi isi perut bumi. Ada kilang minyak, ada sumber minyak di sebuah titik, itu kira-kira nanti bisa diukur itu. Itu habis dalam berapa tahun, itu bisa diukur, bisa dihitung. Hanya dengan lensa yang dipasang, kameranya dipasang di satelit. Subhanallah. Itu apa artinya? Karena kemampuan berpikir, kemampuan kecerdasan. Dan Al-Quran ada di dalamnya. Subhanallah. Itu mukjizat itu. Ya, mukjizat zaman now. Muhammad itu luar biasanya di situ. Itu sisi yang pertama. Yang kedua, para pemirsa, para hadirin, atau mungkin para pendengar yang ada di rumah, Mas Farid, dalam catatan saya, dua hal itu. Yang kedua adalah akhlak, etika, karakter. Kecerdasan itu penting, kepintaran itu penting, menjadi seorang yang profesional itu penting. Tapi yang namanya akhlak ini nggak bisa ditawar, itu harus mendampingi, karena itu menjadi rohnya. Kita bisa bayangkan orang pinter tapi kalau tidak berakhlak, tidak mempunyai karakter, wah, akan menjadi orang pinter yang sangat menakutkan. Maka dalam Islam itu harus seimbang,
cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosional, kan begitu. Jadi kita harus cerdas dari sisi mental, akhlak. Oleh karena itu, akhlaknya Nabi ini adalah merupakan mukjizat, sehingga Rasulullah menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ingat di situ ada kalimat innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab namanya adadul hasr. Adadul hasr itu adalah sebuah kalimat atau sebuah alat dalam bahasa Arab yang untuk meringkas hanyalah itu apa sih artinya? Ya hanyalah, nggak ada yang lain gitu loh. Innama bu'itsu, saya ini diutus oleh Allah untuk tidak apa-apa, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah, bayangkan itu. Nah, maka Al-Quran itu adalah masuk dalam kategori akhlak ini. Wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran, kan begitu. Jadi akhlak ini menjadi penting untuk disematkan dalam rangka mewarnai peradaban dunia zaman akhir saat ini. Oleh karena itu ya tidak main-main itu. Mukjizat ini adalah mukjizat yang luar biasa. Maka kalau kita ingin dimuliakan, ya genggamannya ya akhlak ini. Oh, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah itu tidak untuk yang lain kok, tidak untuk menyampaikan apa saja, tapi saya ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak kepada manusia. Liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Nah, berbicara tentang akhlak, mengapa akhlak itu menjadi, saya katakan sentral, ya, persoalan yang penting di zaman now, di zaman modern saat ini. Karena akhlak itu mempunyai 5 keistimewaan penting. Ini dalam ilmu ta'limul muta'alim itu disampaikan bahwa akhlak itu mempunyai 5 keistimewaan yang sangat penting, yang tidak ada pada yang lain. Makanya ini sering saya sampaikan kepada anak-anak, akhlak itu jaga dengan baik. Karena akhlak itu menjadi, kalau istilah komputer itu Pak Dendi, adalah motherboardnya itu ya akhlak ini. Apa 5 hal itu? Yaitu al-akhlaqu ajmalul muzayyanah. Akhlak itu adalah sebaik-baik perhiasan. Akhlak itu. Di dunia ini kan banyak perhiasan. Ada kalung, ada giwang, ada cincin, ya, ada bingle dan lain-lain yang bernuansa emas itu. Itu memang menghiasi, tapi itu bukan perhiasan yang sejati. Betapa banyak orang yang gelangan, betapa banyak orang yang kalungan besar, tapi kalau tidak didasari akhlak yang baik, mereka juga akan dicibir oleh banyak orang. Tidak menjadi pribadi yang menarik, tidak menjadi pribadi yang kemudian akan yang disenangi oleh banyak orang. Muzayyanah itu artinya perhiasan. Namanya perhiasan itu kan magnet ya, Mas Farid. Magnet itu apa? Ya, mempunyai daya tarik kan? Daya tarik. Kalau kita punya magnet, kita bisa menarik banyak orang. Nah ini, kita itu bisa menarik banyak orang, itu karena kita punya akhlak. Muhammad itu menjadi pribadi yang menarik pada saat itu karena akhlaknya. Bagaimana tidak? Rasulullah itu kalau ngancani orang yang baik itu biasa, Mas. Jadi kalau kita ini punya sahabat baik, terus kita menjadi baik, itu kan biasa. Yeah. Kalau ada orang datang kepada kita dengan memberi sesuatu, besok kita akan datang kepada dia memberi sesuatu, itu wajar. Tetangga kita itu datang dari Malang membawa apel, kita nanti kalau datang dari Kediri bawa apa, Mas? bawa tahu kalau dari Kediri. Itu wajar. Kenapa? Untuk ya membalesi kebaikan orang lain. Tapi yang berat ya memang membalas kebaikan orang itu berat sih memang, bukan sesuatu yang mudah memang. Tapi ada sesuatu yang berat lagi, lebih berat lagi, yaitu membalas kejelekan orang lain dengan sesuatu yang baik. Itu yang wah berat itu. Itu Rasulullah membaiki orang
yang berbuat jahat kepada kita. Itu sesuatu, Rasulullah itu begitu. Bagaimana Nabi itu ketika di Taif dikencingi, kurang apa? Dilempari dengan kotorannya unta, diludahi, tapi Nabi tidak cerah, lewat situ lagi. Malah ketika tidak ada itu dicari, mana kok dungaren kau. Kita bisa kalau orang biasa itu pasti sudah iya, kita datang membawa golok itu Nabi itu. Sehingga Rasulullah itu menjadi pribadi yang menarik. Islam itu tidak perlu dipaksakan. Pada saat itu Nabi tidak pernah memaksakan. Rasulullah menunjukkan pribadi yang mulia itu, kemudian mereka lalu tertarik. Muhammad Rasulullah itu adalah magnet. Sallallahu alaihi wasallam ini adalah magnet yang kemudian mampu menyedot sahabat pada saat itu. Sehingga Islam bisa seperti saat ini. Maka ini menjadi rahasia yang bisa kita terapkan sebenarnya. Dimanapun kita hidup, kalau ada peribahasa mengatakan begini, Mas Farid, dimanapun bumi diinjak, di situ langit dijinjing. Dimanapun kita berada, maka kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai, menghargai orang lain yang ada di situ. Maka kita akan diorangkan oleh orang. Yang pertama, ajmalul muzayyana. Akhlak itu adalah sebaik-baik perhiasan. Yang kedua, akhlak itu adalah asasul karomah. Akhlak itu adalah azasnya kemuliaan. Azas itu apa ya? Sumber ya, atau ya pancaran kemuliaan. Orang itu kalau mempunyai akhlak akan mulia hidupnya. Orang punya ilmu mulia. Orang punya ilmu itu mulia. Tapi kalau orang punya ilmu dan tidak berakhlak akan dihinakan oleh Allah. Sombong karena kan? Jadi orang itu kalau punya ilmu terus sombong, mentang-mentang punya sesuatu, orang lain tidak bisa, nggak akan dimuliakan oleh Allah. Man kabbaro dolla. Siapa yang sombong, ya orang sombong itu kan punya modal. Modalnya apa? Duit, duit ilmu, ya modal, sehingga menjadi sombong. Tapi tidak selalu begitu sih. Ya ono Mas. Wong sing bokek tapi sombong ya ono. Ono wong sing goblok sombong ya ada. Tapi jarang itu. Jadi ini yang pinter terus sombong itu ada. Makanya orang-orang pinter jangan sombong supaya dimuliakan oleh Allah. Wa man tawaddo'a. Siapa yang tawadhu, rafa'a, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waddo'a itu adalah, tawadhu itu adalah salah satu bagian daripada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Maka al-akhlaqu asasul karomah. Akhlak itu adalah sumber atau pancaran dari sebuah kemuliaan dalam hidup. Jadi sekali lagi, kalau Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu ada dua hal yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada dua hal yang bisa diangkat oleh Allah derajatnya. Pertama, orang yang beriman. Nah, ini akhlak ini. Jadi beriman dulu, bukan berilmu dulu. Tingkatannya lebih kuat, lebih tinggi orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Itu yang harus kita sadari. Bukan berilmu dulu, berakhlak dulu. Ya, jadi berilmu yang tidak berakhlak akan dibenamkan oleh Allah. Tapi tidak berilmu tapi berakhlak akan ditinggikan oleh Allah. Contoh, jujur. Nah, gak pinter tapi jujur, digoleki uang Mas. Ya. Tapi ada orang pinter gak jujur, megedut, tambah dibuat. Ini hari gini yang dicari itu adalah orang yang jujur, dan jujur itu adalah cermin akhlak Rasulullah, akhlak yang mulia. Ya, yang ketiga, al akhlaqu miftahun najah. Nah, ini penting untuk anak-anak kita. Akhlak itu adalah kunci dari kesuksesan. Maka anak-anak yang di kelas itu juga sering saya sampaikan, kalau nanti sampean semua anak-anak sudah berhasil, berakhlaklah, tawadzulah kepada orang yang lebih tua. Salim dengan guru itu jangan hanya sama dengan salim dengan temanmu, harus dibedakan. Cium tangannya, cari barokahnya.
Ya, barokah itu sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal, tapi ada. Asalnya tidak terlihat. Nggak terlihat soalnya. Iya. Kenapa? Guru akan memberikan penilaian yang baik. Guru kalau memberikan penilaian yang baik, ndongane ndonga sing apik. Ya Allah, muridku iku apik, muga-muga barokah ilmu. Tak dongakno ya kalau gitu. Tapi kalau ada anak, wah, rumangsa wis dadi bos. Saya pernah itu melihat ketemu dengan murid saya, macam-macam lah anak itu ya. Salaman. Iya, ada anak yang sukses, Mas. Ada anak yang sukses menjadi tidak tahu bos apa gitu deh. Tapi gayanya emang gaya orang sukses itu loh. Mobilnya aja sudah mobil Pajero kan baik gitu. Kemudian wah, pakaiannya ketemu dengan saya. Yang nyapa dulu saya malahan. Loh, Mas, sampean dulu sekolahnya di ini. Oh iya, sampean siapa, Pak? Wah, seolah tidak kenal, salaman ya biasa saja. Ada yang begitu juga. Maka ya itu ya tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ada anak yang wis soge, wis pinter ya ternyata ketemu gurunya itu, masya Allah, Pak, mohon doanya tawadhu. Itu didongakno biasanya. Nah, barokahnya muncul begitu itu nanti. Nah, jadi miftahun najah. Jadi akhlak itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Kalau kepingin sukses, bondo jujur. Pinter penting. Tapi pinter nek gak jujur akan terjebak. Tawadhu kepada semua. Jadi ini menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak tadi itu, sehingga kemudian menjadi orang yang sukses. Insya Allah begitu. Karena apa? Orang itu untuk dipromosikan jabatan, itu kan kalau misalnya kita sudah bekerja ya di sebuah instansi, orang promosi jabatan itu selain ada uji kompetensi ya, itu ada uji karakter. Ada uji karakter. Ojo iku akhlaknya elek dan lain-lain. Ojo ora jujur, pasti akan ada catatan-catatan jelek seperti itu. Jadi ada istilahnya kan apa itu? Fit and proper test ya. Kalau fit and proper test itu mengarah kepada kepintaran lah. Tapi bahwa ada yang namanya tes kejujuran ya, tes karakter ya, itu menjadi penting itu. Orang dipromosikan jabatan itu karena rekomendasi biasanya. Lah, orang merekomendasi seseorang itu kan karena anak ini pinter, anak ini baik, anak ini jujur, anak ini kan begitu jadinya. Rekomendasi itulah yang kemudian membuat seseorang menjadi sukses, kadang-kadang ya begitu. Yang keempat, al-akhlaqu asbabus salamah. Akhlak itu adalah sebab dari keselamatan seseorang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang ini salah satu contoh aja. Selamatnya seseorang itu salah satu adalah karena dia bisa menjaga lisannya. Walaupun pinter tapi ngomongnya ngawur, memanggil orang seenaknya sendiri, maaf sekali. Ya, ada orang ya tinggi dilokno, cagak iting, marah kan orang. Ada orang nggak seberapa kuning ya, dipanggil, hei watu, kan marah itu. Jadi panggilan-panggilan yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, ya tentu saja akan membuat orang tidak senang dan akan mengancam keselamatan orang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah al-akhlaqu mambaul muru'ah. Akhlak itu adalah bangunan untuk menjaga harga diri seseorang. Prestis harga diri seseorang. Jadi orang itu kemudian ya tadi itu karomah diantaranya menjadi mempunyai aura ya. Muru'ah itu aura, mempunyai sinar. Mempunyai ya karomah ya, itu ya karena akhlaknya tadi itu. Jadi dua hal itu yang menarik menurut saya di zaman now, yang oleh Allah kemudian dimainkan ya, dalam tanda kutip dimainkan. Mukjizatnya Nabi yang paling agung itu adalah terkumpul dalam dua hal ini, yaitu mukjizat yang ada pada akhlak di satu sisi dan mukjizat yang terkumpul mukjizat yang terkumpul di dalam akhlak di satu sisi sebagai perwakilan dari karakter etika yang menjadi warna dari peradaban ini, dan yang di sisi yang lain adalah mukjizat yang terkumpul di dalam Al-Quran yang menjadi cermin dari sebuah kepintaran, kecerdasan, karena sumber dari keilmuan itu adalah membaca dan Al-Quran itu secara konten juga begitu, adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Dari
isi kandungan Al-Quran itu lebih dari 3/4-nya itu adalah berisi kandungan yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira begitu Mas Farid. Oleh karena itu pada kesempatan bulan Maulid ini selayaknya lah kemudian kita sebagai ekspresi dari rasa cinta dan bangga serta mahabbah kita kepada junjungan kita, setidaknya kita tergerak di bulan Maulid ini menyelenggarakan kegiatan haflah Maulidur Rasul. Setidaknya kajian seperti ini. Jadi jangan hanya terjebak dengan euforia, gemerlapnya. Jangan dapat gemerlapnya saja. Itu penting memang. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengkaji pribadi yang mulia ini, Muhammad SAW ini, menjadi sebuah kajian yang seperti ini, yang kita ambil hikmah-hikmahnya, itu juga menjadi sesuatu yang menarik, yang pada gilirannya kemudian kita bisa meneladani jadi sikap dan perilaku beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kira begitu Mas Farid, terima kasih. Sementara saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik terkait dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi telah saya mengambil kesimpulan yang tadi dijelaskan bahwa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah yang pertama Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber ilmu ya Pak ya. Yang kedua adalah akhlak. Nah, akhlak ini yang bisa kita teladani untuk menjalani kehidupan ini. Ya, sampai di sini acara kita. Terima kasih untuk Pak Syafiq atas pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah. Amin. Demikian sahabat Semanema, acara ini kita tutup. Kita doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.